Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat atau orang yang berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Beliau sahabat Ansar dari kabilah Khazraj. Beliau termasuk orang Ansar yang paling terakhir memeluk Islam. Tapi, beliau malah terkenal menjadi seorang yang paling berilmu di tengah kaumnya. Beliau paling faqih atau memahami ilmu fikih secara dalam dan paling banyak hikmah dalam ucapannya. Beliau wafat tahun 32 Hijriah. Sahabat Abu Darda adalah seorang pedagang, kesatria, dan seorang yang bijaksana. Namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Namun kunyahnya, beliau lebih dikenal dari nama aslinya. Meskipun namanya cukup tenar di antara para sahabat Nabi, namun ternyata beliau termasuk orang Ansar terakhir yang memeluk Islam. Awalnya, beliau seorang penyembah berhala. Kisah keislamannya cukup menarik. Diawali dengan kedatangan Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma ke rumahnya. Mereka datang tanpa sepengetahuannya. Mereka menghancurkan berhala yang disembah Abu Darda. Saat Abu Darda pulang, beliau kaget. Beliau pungut dan mengumpulkan remukan berhala itu dan berkata, bodoh sekali kalian ini, mengapa tidak kalian lawan, mengapa kalian tidak bela diri kalian sendiri? Ummu Darda menimpali, kalau mereka bisa memberi manfaat dan menolak bahaya kepada orang lain, tentu mereka mampu melakukannya untuk diri mereka sendiri. Sahabat Abu Darda berkata, tolong siapkan air di wadah mandi untukku. Siapkan juga pakaian dan perlengkapannya. Setelah itu beliau pergi menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kedatangan Abu Darda, Abdullah bin Rawahah berkata, Rasulullah, itu Abu Darda. Menurutku ia datang untuk menuntut balas kepada kami. Nabi menanggapi, kedatangannya untuk memeluk Islam. Sejujurnya Tuhanku menjanjikan saya bahwa Abu Darda akan memeluk Islam. Meskipun beliau orang yang terlambat menerima Islam, namun Abu Darda memiliki kedudukan yang mulia di tengah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya yang artinya sebaik-baik penunggang kuda adalah Uwaimir. Penunggang kuda di sana maksudnya adalah ksatria. Beliau juga bersabda, ini adalah tempat yang bagus. Dia adalah orang bijaknya umatku. Abu Darda adalah salah seorang dari 4 orang penghafal Al-Quran di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Quran itu tidak dihafal kecuali oleh 4 orang, Abu Darda, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik luar biasa. Kalau kita pelajari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai metode ajar yang variatif. Beliau mengajar dengan keteladanan, menyampaikan dengan lisan yang fasih, metode yang menarik, kadang santai, kadang serius, kadang bercanda, dan bisa juga mengajar dengan tegas. Sehingga apa yang beliau ajarkan begitu berpengaruh pada pribadi para sahabat. Pengaruh besar itu juga dirasakan Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah banyak menasihatinya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Seperti dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata yang artinya kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatiku dengan 3 hal. Hal ketiga ini tidak akan kutinggalkan selama aku hidup, puasa 3 hari setiap bulan, salat duha, dan tidak tidur sebelum melakukan salat witir. Diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang membahas Abu Darda radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mendorong pintu rumahnya, ternyata tak terkunci. Beliau masuk ke dalam rumahnya yang gelap. Beliau meraba-raba hingga mengetahui posisi Abu Darda. Beliau menyentuh bantalnya. Ternyata bantalnya adalah pelana kuda. Beliau memegang selimutnya. Ternyata kain yang tipis.
Umar kemudian berkomentar, bukankah kondisi kita sekarang lapang, maukah ku beri bantuan? Maksud Umar, umat Islam sekarang berkecukupan, tidak seperti di awal keislaman. Abu Darda menanggapi, ingatkan engkau sebuah hadits yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bertanya, hadits yang mana? Abu Darda menjawab, yang artinya hendaknya perbekalan kalian di dunia ini seperti bekalnya para musafir. Kata Umar, iya aku mengingatnya. Kata Abu Darda, lalu apa yang kita buat sepeninggal beliau, Umar? Keduanya pun menangis hingga waktu pagi tiba. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku sangat senang, jika aku berdiri memasuki pintu masjid, dalam keadaan mendapatkan keuntungan jual beli setiap hari 300 dinar, tapi tidak hadir berjamaah salat 5 waktu. Aku tidak mengatakan, sesungguhnya Allah tidak menghalalkan jual beli dan tidak mengharamkan riba. Tapi aku ingin termasuk pedagang yang perniagaan itu tidak membuatnya lalai karena mengingat Allah. Dari Yazid bin Umairah, beliau berkata, saat Muaz bin Jabal di akhir hayatnya, ada yang bertanya kepadanya, Abu Abdurrahman, nasihatilah kami. Muaz berkata, carilah ilmu di sisi Uwaimir Abu Darda, karena ia termasuk orang yang diberi ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang hakim di Damaskus. Dan ia adalah seorang ulama, orang yang tenang, dan seorang cendekia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia pernah salat di akhir malam. Ia berkata, mata-mata telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, sementara engkau ya Allah terus-menerus mengurusi makhlukmu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, mengucapkan Allah Akbar 100 kali lebih aku suka daripada bersedekah 100 dinar. Silahkan buka kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam, halaman 70. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ada 3 hal yang membuat tertawa dan ada 3 hal juga membuat menangis. Yang membuat tertawa adalah para pengharap dunia, padahal kematian selalu membuntutinya. Seorang yang lalai, padahal tak ada yang memasak lalai. Orang yang tertawa kencang, padahal dia tak tahu apakah Allah ridha atau murka padanya. Dan yang membuat saya menangis adalah berpisah dari orang-orang tercinta, Muhammad dan sahabatnya. Kengerian saat sakaratul maut, dan berdiri di hadapan Allah, sementara aku tak tahu apakah menuju surga atau neraka. Saat hendak wafat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada ontanya, hai Damun, jangan nanti kau berdebat aku dengan permusuhan di hadapan Tuhanku. Sebenarnya aku tak pernah membawakan di atasmu sesuatu yang tak kau mampu mengangkatnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku berlindung kepada Allah menemui suatu hari yang di dalamnya aku tidak mengingat Abdullah bin Rawahah. Saat menemuiku dari depan, aku terbiasa memukul dadaku. Kalau menemuiku dari belakang, ia tepuk punggungku. Ia berkata, Uwaimir, duduklah sebentar, marilah kita menambah iman. Kami duduk lalu mengingat Allah. Lalu dia berkata, Uwaimir, inilah majelis iman. Saat ada yang berkata kepada Abu Darda, tidakkah kau membenci saudaramu, semuslim karena telah berbuat maksiat seperti itu? Ia berkata, yang aku benci adalah perbuatannya, tapi ia tetap saudaraku. Namun memang, persaudaraan agama itu lebih kuat dibandingkan persaudaraan karena kekerabatan. Ini adalah pelajaran bagi kita. Terkadang ketika ada teman yang masa depan, ada teman yang hijrah kemudian kembali lagi pada kebiasaan lamanya. Kita merasa kesal, lalu menjauhinya, tidak lagi menyapanya dengan ramah. Padahal yang kita benci itu adalah maksiatnya, bukan dia, sehingga usaha yang kita lakukan adalah memisahkan dirinya dari sesuatu yang kita benci itu, yaitu perbuatan maksiatnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mendoakan 70 orang saudaraku dalam sujudku. Kusebut namanya satu persatu. Kita boleh introspeksi diri kita sendiri. Tak usah dalam sujud, pernahkah kita menyebut nama teman kita dalam doa kita? Inilah persaudaraan, inilah perasaan cinta karena Allah, dan inilah yang akan mendatangkan rasa manisnya keimanan. Seorang dari suku Anaha berkata, saat Abu Darda tengah sakaratul maut, aku mendengarnya berkata, aku sampaikan kepada kalian sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kau tidak mampu, maka sungguh Allah melihatmu. Siapkan dirimu pada kondisi sakaratul maut. Kemudian waspadalah terhadap doa orang yang dizalimi.
karena doanya tak terhalangi. Dan siapa yang sanggup hadir di jamaah doa salat Isya dan subuh meskipun dalam keadaan yang diharapkan, lakukanlah. Hadits Hasan riwayat At-Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Suatu ketika, Salman mengunjungi Abu Darda. Ia lihat Ummu Darda tampil kusut. Ia berkata, bagaimana kondisimu? Ummu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda itu tak butuh lagi dengan dunia. Lalu Abu Darda datang. Dia membuatkan makanan untuk Salman. Lalu Salman berkata, makanlah. Abu Darda menjawab, aku sedang berpuasa. Salman berkata, aku tak akan makan sampai kau juga ikut makan. Abu Darda pun makan. Saat malam tiba, Abu Darda langsung bersiap untuk salat malam. Kata Salman, tidurlah dulu. Dia pun tidur. Beberapa saat kemudian ia bangun untuk salat. Salman kembali berkata, tidurlah. Saat akhir malam, Salman berkata, sekarang salatlah. Lalu keduanya pun salat. Setelah itu Salman berkata, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas dirimu. Dirimu juga memiliki hak atas dirimu sendiri. Demikian juga keluargamu memiliki hak atas dirimu sendiri. Berilah kepada setiap yang memiliki hak itu, haknya masing-masing. Kemudian Abu Darda menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebutkan apa yang diucapkan Salman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Salman benar. Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar. Beliau berkhutbah membacakan ayat. Di sisi beliau ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aku berkata, hai Ubay, kapan ayat ini diturunkan? Namun Ubay tidak menanggapiku. Lalu kutanyakan kembali, tapi ia juga tidak mau menanggapiku hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar. Barulah Ubay berkata, tidak ada bagianmu pada hari Jumatmu, kecuali kesia-siaan. Saat Rasulullah usai salat, aku dekati dan kusampaikan ucapan Ubay tadi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda tadi membaca ayat, dan di sampingmu ada Ubay bin Ka'ab. Kutanyakan padanya, kapan ayat ini diturunkan, namun ia tidak meladeniku. Saat Anda turun dari mimbar, ia mengatakan bahwa Jumatku sia-sia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, Ubay benar. Jika kau mendengar imammu berkhutbah, diamlah. Sampai dia selesai khutbah. Hadis riwayat Ahmad 20.780 dan hadis riwayat Ibnu Majah 1111. Dari Ad-Dahhak, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, penduduk Damaskus sekalian, kalian adalah saudara seagama. Dari sisi tempat, kalian adalah tetangga. Dan pembelaan dari musuh-musuh. Tidak ada yang menghalangiku untuk mencintai kalian. Hanya saja bebanku adalah selain dari kalian. Kulihat ulama-ulama kalian telah wafat. Sementara yang tidak berilmu di tengah kalian tidak mau belajar. Menurutku kalian telah menerima sesuatu yang ditanggungkan untuk kalian. Namun kalian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Ketahuilah sesungguhnya sekelompok orang membangun bangunan yang kokoh, mengumpulkan harta yang banyak, panjang angan-angannya, kemudian bangunan mereka menjadi kuburan. Angan-angan mereka hanyalah tipu daya. Harta yang mereka kumpulkan sia-sia. Bukankah mereka mau belajar sehingga mereka pandai? Karena seorang yang berilmu dan mengaji ilmu mendapatkan pahala yang sama. Tidak ada kebaikan pada manusia selain itu. Jubair bin Nufair berkata, saat Siprus ditaklukkan, penduduknya dipisah-pisahkan. Mereka saling menangisi. Saat itu kulihat Abu Darda sedang duduk sendiri dan menangis. Aku bertanya, Abu Darda, apa yang membuat Anda menangis padahal hari ini Allah memulihkan Islam dan pemeluknya? Ia menjawab, celaka kau, Jubair, betapa hina seorang di sisi Allah ketika mereka meninggalkan apa yang Dia perintahkan. Diriwayatkan Abu Darda menulis surat kepada Salman, saudara, manfaatkanlah masa sehatmu dan waktu luangmu sebelum terjadi musibah yang seseorang tak mampu menghalanginya. Manfaatkanlah doa seseorang yang mendapat musibah. Dengar, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Tamamul Minah 292. Allah Ta'ala memberikan jaminan mendapat perlindungan malaikat, rahmat, dan melewati sirat menuju ridha Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya.
Sayang, sayangilah anak yatim. Dekati dan beri makan mereka dengan makanan yang sama dengan Anda. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu ada seseorang yang mengadukan kepada beliau tentang kerasnya hatinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya apakah kau mau hatimu menjadi lembut? Ia jawab orang tersebut. Beliau mengatakan, dekatkan dirimu pada anak yatim. Usap kepala mereka, beri mereka makan dengan makanan yang kualitasnya sama dengan yang Anda makan. Sesungguhnya yang demikian itu akan melembutkan hati dan mewujudkan harapanmu. Kakakku, jangan kamu terperdaya dengan persahabatanmu dengan Rasulullah. Apabila kita hidup panjang sepeninggal beliau, demi Allah kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita. Dari Abu Kilabah bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah bertemu seseorang yang melakukan dosa. Lalu orang-orang mencelanya. Abu Darda berkata, menurut kalian bagaimana sekiranya kalian melihat ia tengah diterkam singa, apakah kalian akan membantunya? Mereka menjawab, tentu saja. Abu Darda berkata, karena itu, jangan kalian caci maki saudara kalian ini. Pujilah Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga kalian. Mereka berkata, tidakkah kamu membencinya? Abu Darda berkata, yang aku benci itu perbuatannya. Kalau dia sudah berhenti melakukannya, dia tetap saudaraku. Di antara hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda adalah sebuah riwayat Muslim dengan sanadnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya siapapun yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan mendapat perlindungan dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim 809. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya siapapun yang diberi keberuntungan memiliki sifat lemah lembut, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan. Siapapun yang tidak diberi harta memiliki sifat lemah lembut, dia sungguh-sungguh dihalangi dari kebaikan. Sahih, di dalam kitab As-Sahihah 519.876. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang yang bijaksana. Di antara ucapan-ucapan yang lahir dari kebijaksanaan beliau yang artinya adalah seandainya seseorang lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, pasti rezeki tersebut tetap mencapai sebagaimana kematian tetap tercapai. Ucapan dia kepada orang lain siapa yang banyak ucapannya, banyak pula kebohongannya. Siapa yang banyak berdoa, banyak pula dosanya. Siapa yang banyak berdebat, maka tak selamat agamanya. Abu Darda berkata yang artinya siapapun yang hanya mengenal nikmat Allah hanya pada makanan dan minuman, sungguh sedikit ilmunya dan azab hadir untuknya. Siapa yang tidak cukup dengan dunia, maka tidak ada dunianya. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, beliau bercerita tatkala Abu Darda tengah mengalami sakaratul maut, beliau berkata, siapa yang beramal mempersiapkan hari ini? Siapa yang cocok untuk saat-saat seperti ini? Siapa yang beramal untuk kondisi terbaring seperti ini? Kemudian ia membaca firman Allah yang artinya dan kami menjanjikan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya. Quran Al-An'am 110. Abu Darda radhiyallahu anhu wafat di Damaskus pada tahun 32 Hijriah. Ada juga yang menjelaskan tahun 31 Hijriah. Dari cerita ini semoga kita diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, diselamatkan dunia akhirat dan semoga kita terbebas dari hutang dunia dan akhirat dan semoga kita masuk surga. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.